Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat, saya pernah ditanya oleh seseorang gitu ya, berkaitan dengan maraknya kasus LGBT. Ada ungkapan dari seorang tokoh yang kemudian mengatakan, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, dengan LGBT, ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kenapa? Karena memang dalam sistem demokrasi LGBT itu sesuatu yang sah gitu. Saya ditanya bagaimana pendapat Pak Fatah tentang ungkapan itu. Saya katakan saya setuju, saya benar, saya membenarkan apa yang dikatakan, bahwa ketika kita itu berada dalam sistem demokrasi, keberadaan LGBT itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip dilindungi dan diakui begitu. Nah, cuman kalau kemudian ditanya bagaimana dalam konteks sistem Islam, ini sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang membedakan antara sistem Islam dengan sistem demokrasi gitu. Kalau kemudian di dalam sistem Islam, dalam tanda kutip, kita tidak bebas untuk berkata-kata, kita tidak bebas untuk bertingkah laku, kita tidak bebas mengambil apa yang bukan haknya kita. Tapi sebaliknya, dalam sistem demokrasi yang kita lihat dalam konteks kekinian, maka bebas itu adalah sesuatu yang mungkin. Bebas itu adalah sesuatu yang didewa-dewakan, diagung-agungkan. Bukankah dalam demokrasi kita tuh bebas ngomong apapun seperti apa yang menjadi keinginan kita. Mau ngomong baik, mau ngomong yang buruk, bahkan mau ngomong ngumpat itu sah dalam demokrasi, gitu kan? Dalam demokrasi itu juga kita bisa bebas bertingkah laku, gitu ya. Bahkan berdusta itu boleh, gitu. Mengatakan bahwa mencintai sesama jenis adalah fitrah penciptaan, itu kan dusta sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau dalam Islam fitrah penciptaan itu laki-laki itu cenderungnya kepada wanita, wanita cenderungnya kepada laki-laki. Itu fitrah penciptaan. Kenapa? Karena Allah dalam menciptakan segala sesuatu di dunia itu berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi, tapi kalau dalam demokrasi berdusta, ya itu sah begitu. Makanya kalau kemudian kita mengatakan bahwa dalam demokrasi keburukan itu bisa menjadi sesuatu yang baik, ya, yang benar bisa menjadi sesuatu yang salah, atau sebaliknya pendusta bisa dijadikan sebagai orang yang jujur, atau orang jujur bahkan dikatakan sebagai pendusta, sah dalam sistem demokrasi. Kita itu mengatakan bahwa bebas berbuat kehendak hati kita, ya, apapun yang menjadi keinginan syahwat kita, sah dalam sistem demokrasi gitu. Karena mereka turunannya itu adalah mengajarkan apa yang disebut dengan al-khur, apa yang disebut dengan bebas, ya, SKD, sakarepe dhewe gitu. Mau melakukan apapun bebas gitu. Jadi ternyata demokrasi itu kan bukan hanya sekedar bagaimana kita itu memilih pemimpin semata kan gitu. Tapi di situ memunculkan perangkat-perangkat yang menjadikan diri kita itu seolah-olah bebas melakukan apapun. Berbeda tentunya di dalam sistem Islam. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bahkan apa yang ada di dalam diri kita, anggota tubuh kita, bahkan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tidak bebas, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ini tentu menjadi bahan pemikiran bagi kita ketika kita itu memilih apakah akan menjadikan aturan Allah, ya, perintah dan larangan Allah itu bagian dari aktivitas kehidupan kita sehingga kita itu nanti akan diselamatkan oleh Allah, atau justru kita itu memilih apa yang disebut dengan demokrasi itu tadi, ya, yang kemudian memutarbalikkan fakta, ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan seterusnya dengan dalih kebebasan. Apakah itu yang akan kita pilih? Nah, ini Allah memberikan karunia akal dan pikiran agar kita bisa menentukan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, mana yang harus kita ikutin di dalam aktivitas kehidupan di dunia ini, kebaikan yang datang dari Allah, atau justru dalam tanda kutip kebaikan yang dalam tanda kutip, ya, kebaikan yang muncul dari manusia yang justru itu dianggap kebaikan. Nah, ini tentu harapannya kita bisa memilih dengan sebaik-baiknya agar kita bisa selamat, tidak cukup selamat hidup di dunia, tapi bahkan
selamat dalam kehidupan akhirat. Sungguh dalam Islam itu kita tidak bebas melakukan aktivitas karena memang kita itu diciptakan semata-mata untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.